C53 di mana Azizah? Entah siapa yang menjemput Sandrina di depan kantor polisi, Sandrina sendiri tidak tahu, namun ia diberitahu teman bebas atas jaminan dari seseorang. Apa kamu dimintai untuk menjemputmu? Tanya Sandrina kepada seseorang yang sedang menyetir. Pria tersebut mengenakan topi serta jaket kulit. Pria tersebut hanya mengangguk saja saat Sandrina bertanya. Setelah perjalanan begitu lama, hampir memakan waktu 1 jam lebih, akhirnya mobil yang membawa Sandrina berhenti tepat di depan gedung. Pria misterius itu segera turun dan membuka pintu mobil untuk Sandrina. Wanita ini segera turun dari dalam mobil dengan raut wajah yang begitu sombong dan bangga. Apa kamu membawaku bertemu dengan bosmu? Tanya Sandrina. Pria itu mengangguknya. Sandrina hanya tersenyum miring, lalu berjalan mengikuti pria misterius itu. Ceklek. Setelah pintu terbuka, seseorang duduk di kursi di depan meja, dengan membelakangi mereka yang baru saja tiba. Tuan, kami telah tiba. Tanpa menjawab, pria yang duduk di kursi menggerakkan tangannya, menyuruh pria yang mengantar Sandrina barusan untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Baik, pria itu segera pergi, dan menguncinya dari luar. Siapa Anda? Kenapa Anda membantu saya untuk bebas? Tanya Sandrina yang cukup penasaran. Di saat kursi itu berputar, Sandrina terkejut melihat sosok pria tua, tapi masih terlihat begitu gagah. Bahkan rahangnya masih mengeras, urat-urat di punggung tangannya terlihat begitu jelas saat pria itu mengepalkan tangannya. Siapa Anda? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sandrina terlihat begitu gemetar, ia tahu saat ini pasti seseorang telah menjebaknya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, namun, ada satu pertanyaan, dan aku butuh jawaban itu dari mulutmu. Ingat, aku tidak akan bertanya 2 kali, karena aku bukan tipe orang yang suka basa-basi. Pungkas pria itu berjalan ke arah Sandrina dan kini hanya berjarak 5 langkah saja. Di mana Azizah? Aku tidak tahu. Plak. Agureh, Sandrina menyentuh pipinya. Bahkan tubuhnya terhempas ke lantai. Begitu kuat tamparan yang diberikan pria itu kepadanya. Siapa kamu? Kita tidak pernah bertemu, dan aku tidak pernah punya masalah dengan orang sepertimu. Tegas Sandrina, dengan posisi tangan yang masih memegang pipinya. Gur. Sandrina berusaha melepaskan tangan pria itu dari lehernya. Cengkraman itu cukup kuat, bahkan Sandrina sangat sulit untuk bernafas. Akan ku katakan. Daf. Tubuh Sandrina kembali terhempas ke lantai. Uhuk. Sandrina memegang lehernya yang sakit, netranya menatap ngeri ke arah pria yang berdiri di depannya. Kamu tahu, aku membebasmu untuk membunuhmu. Tegas pria itu, dengan senyum smirk di wajahnya. Ampun tuan, aku tahu salah, tapi aku benar-benar tidak punya masalah dengan Anda, bahkan kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tolong biarkan saya pergi dari sini. Mohon Sandrina yang kini ngesot menghampiri pria itu untuk memohon agar dibebaskan. Kamu tahu, siapapun orang yang sudah sampai ke tanganku, tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Tukas pria itu, lalu berbalik kembali ke arah mejanya. Brak, di mana Azizah? Teriak pria itu lagi, setelah mengebrak meja, dan membuat Sandrina terkejut. Dia ada di rumah keluarga Purna. Bohong. Teriak pria itu, Sandrina mulai tidak bergeming, bahkan nyalinya kian menciut. Daf. Sandrina berdiri dengan lutut, memohon ampun sama pria itu. Yang ku katakan adalah kebenarannya, ia ada di rumah Purna, tepatnya di dalam kamar sendiri. Pungkas Sandrina, pria itu tersenyum smirk. Halo, Tuan Aldo, apa kamu mendengarnya? Tanya pria itu, kepada Aldo, dengan panggilan yang sudah terhubung sejak tadi. Iya Tuan Alex, aku mendengarnya. Periksa keberadaannya, lalu, bagaimana aku mengatasi wanita ini, apa yang Anda inginkan? Kirim dia untuk menemui saudara kandungnya. Anda serius? Ya, panggilan pun terputus, meskipun Aldo tergolong orang yang cuek dan santai, namun, sifatnya tidak kalah kejam dari keluarga Alex.
Bagaimana Mas? Tanya seseorang yang duduk di sampingnya. Sial, ternyata Azizah ada di rumah Purna. Sandrina menyekapnya di sana, dan sengaja memanipulasi kita semua. Pungkas Aldo, memutar balikkan mobilnya, untuk kembali ke kediaman Purna. Apa kamu takut? Tanya Aldo, saat ia melirik sang istri yang hanya diam saja. Putri hanya menggelengkan pelan kepalanya. Dia hampir saja mencelakai kamu dan calon baby kita. Mengirim dia untuk bertemu dengan saudara kandungnya adalah hal yang paling ringan, apalagi Tante Astuti adalah korbannya. Aldo segera menaikkan kecepatan mobilnya, agar bisa segera tiba di rumah Purna. 30 menit telah berlalu, jarak yang ditempuh oleh Aldo lumayan jauh. Blam. Keduanya membanting pintu mobil, Aldo bergegas berlari ke arah pintu utama rumah Purna. Terlihat banyak orang yang datang untuk melayat ke kediaman Purna, karena Astuti telah sampai ke rumah duka. Aldo melihat Mela yang mondar-mandir di depan pintu rumah, menunggu Andara tiba. Aldo, kamu di sini. Ma, kita bicara nanti, aku sedang terburu-buru. Aldo segera berlari dan masuk ke dalam rumah tersebut, meskipun banyak warga sekitar yang datang melayat, Aldo tidak memperdulikan itu. Putri, apa yang terjadi sayang? Aldo terlihat panik. Mela memegang tangan menantunya. Ma, ternyata Azizah ada di rumah ini, ia disekap di dalam kamar sendiri, oleh Sandrina, pungkas Putri. Mela syok. Ya Allah, itu manusia hatinya terbuat dari apa sih, tega sekali melakukan itu kepada Azizah. Ucap Mela. Putri juga tidak tahu Ma, tapi semoga saja, Azizah dan calon babynya baik-baik saja Ma. Iya sayang. Tep, tep, tep. Terdengar suara langkah kaki Aldo yang berlari menuju kamar Satria. Ceklek. Begitu pintu kamar terbuka, Aldo terkejut, karena tidak mendapati adanya Azizah di dalam kamar tersebut. Azizah. Teriak Aldo, yang sudah masuk ke dalam kamar tersebut. Azizah. Azizah. Tidak ada jawaban dari panggilan itu, lalu Aldo memeriksa semua tempat yang ada di dalam kamar tersebut. Aldo mendengar suara keran yang menyala. Kamar mandi, gumam Aldo, berjalan ke arah kamar mandi. Brak. Aldo mendorong pintu tersebut, lalu mendapati Azizah yang terendam dalam batub tanpa sadarkan diri. Astagfirullah, ucap Aldo, dan segera masuk. Azizah. Panggil Aldo, namun terlihat wajah Azizah yang begitu pucat, dan tidak bertenaga, entah berapa lama ia sudah berada di dalam tempat itu. Untuk pertama kali, Aldo telah melihat raut wajah Azizah, dan itu termasuk kecelakaan dengan kondisinya yang begitu mengkhawatirkan. Astagfirullah, ucap Aldo, dan segera masuk. Azizah. Panggil Aldo, namun terlihat wajah Azizah yang begitu pucat, dan tidak bertenaga, entah berapa lama ia sudah berada di dalam tempat itu. Untuk pertama kali, Aldo telah melihat raut wajah Azizah, dan itu termasuk kecelakaan dengan kondisinya yang begitu mengkhawatirkan. Aldo segera mengangkat tubuh Azizah yang berada dalam batub, mengingat Azizah yang sedang hamil. Aldo tidak membuang waktunya untuk meminta pertolongan sama yang lain. Ia segera mengeluarkan Azizah dalam batub yang berisi air. Dengan langkah yang cepat, Azizah berada salam gendongan Aldo. Pria itu melewati tempat di mana mertua Azizah yang sedang diyasinkan oleh warga. Beberapa mata memandang melihat aneh ke arah Aldo yang mengendong Azizah. Tidak ada satupun warga di sana yang tahu apa yang telah terjadi kepada Azizah. Mas, bagaimana keadaannya? Tanya Putri. Aku juga tidak tahu sayang, kita harus segera membawa Azizah ke rumah sakit. Iya Mas. Putri dan Aldo segera membawa Azizah ke rumah sakit, sementara Mela membantu mengurus pemakaman Astuti. Hampir sore hari, Andara baru saja kembali ke rumah duka. Dia melihat seisi rumah terlihat sepi, ada Rani yang sedang menangis di dapur. Ran, apa yang terjadi? Kemana semua orang? Tanya Andara. Tuan Andara, Nyonya Mela sudah pergi ke pemakaman yang ada di komplek ini. Saya akan menyusulnya. Andara segera pergi,
meninggalkan Rani di dapur yang masih terlihat begitu berduka, kehilangan Astuti. Rumah sakit Purna. Aldo telah menghubungi Sela, dokter yang merawat Azizah sebelumnya. Mengetahui Aldo telah tiba di rumah sakit, Sela segera datang menemuinya. Aldo, panggil Sela, dengan membantu perawat mendorong hospital bed ke arah Aldo. Aldo pun segera membaringkan tubuh Azizah di atas hospital bed. Bagaimana bisa ini terjadi? Bawa pasien ke ruangan operasi, aku akan memeriksanya. Titah Sela kepada perawat tersebut. Baik Bu. Mereka segera mendorong hospital bed tersebut. Dok, lakukan yang terbaik. Selamatkan istri dan kedua anak Satria. Aku mohon, jangan biarkan apapun terjadi kepada mereka. Tenang Aldo, kita berdoa kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha, namun, segala keputusan ada pada sang pemilik kekuasaan. Ujar Sela. Dokter Sela pun berlalu ke ruangan operasi, sementara Aldo dan Putri menunggu di depan ruangan tersebut. Tenang Mas, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Tukas Putri. Bagaimana aku bisa tenang? Ada 3 nyawa yang berada di dalam sana. Aldo terlihat begitu khawatir akan kondisi Azizah dan anak-anaknya. Kamu sangat mengkhawatirkan mereka Mas, aku yakin semua akan baik-baik saja. Putri mencoba menenangkan Aldo. Dert, dert, dert. Ponsel Aldo bergetar, saat pria itu melihat layar ponselnya, Alex, tertera di layar handphone. Iya Tuan. Bagaimana? Apa Azizah baik-baik saja? Saya sudah membawanya ke rumah sakit, saya juga berharap itu baik-baik saja, Tuan. Terima kasih untuk hari ini, jika bukan karena proposal kerjasama kita, mungkin kita tidak akan bertemu hari ini. Semua rencana Allah, soal wanita itu, telah kubereskan, tidak akan ada orang yang tahu, dan begitu juga pihak kepolisian, namamu akan bersih. Sekali lagi, terima kasih Tuan. Sama-sama, segera kabarkan kondisi Azizah kepada saya. Baik Tuan. Panggilan pun terputus, Aldo menyimpan kembali ponsel ke dalam saku jasnya. Mas, kenapa Mas bisa kenal orang kejam seperti itu? Bisik Putri. Hus, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena bantuannya, kita tidak akan menemukan Azizah. Kamu tahu, Sandrina itu lebih licik dari Bella, ia tidak akan segan-segan membunuh seseorang asal itu bisa membuat ia senang. Maaf, aku hanya takut itu akan menimbulkan masalah untuk kita semua. Aku tidak ingin kehilanganmu Mas, apalagi dengan kondisiku begini. Lirih Putri, sembari mengelus perut datarnya. Tenang saja, Tuan Alex, adalah orang baik, ia bisa mengatasi semuanya. Dan juga aku percaya takdir Tuhan yang mengirimnya kemari, padahal sebelumnya aku tahu, dari Satria kalau Tuan Alex dan istrinya pergi umrah. Ujar Aldo kemudian. Keduanya sesekali melirik ke arah lampu yang ada di atas pintu ruang operasi masih lampu merah menyala di sana. Ceklek, pintu terbuka, Dokter Sela keluar dari sana, Aldo dan Putri segera bangkit dan menghampiri Dokter Sela. Bagaimana Dok? Terlihat Sela yang sedang membuka sarung tangan dan maskernya, wanita itu, menggelengkan kepalanya, membuat Aldo dan Putri terkejut. Heyem, Azizah sudah disuntikan obat, dan sekeras apapun kita coba merang-rang dan membangunkannya, dia tidak akan bangun, jantung dan nadinya sudah kembali normal, hanya saja ia terlihat seperti orang yang koma. Pungkas Dokter Sela. Bagaimana dengan bayinya Dok? Kedua bayinya mengalami gangguan pernafasan, saat Azizah terendam terlalu lama di dalam batuk, apalagi kondisinya yang pingsan. Lakukan yang terbaik, apapun itu, selamatkan keduanya. Tegas Aldo. Saya bisa berusaha semampu saya, namun keputusan itu ada pada Maha Yang Kuasa. Ujar Sela. Di mana Satria? Lanjut Sela lagi, saat tidak melihat adanya Satria di sana. Anda belum melihat berita tentang kecelakaan pesawat tadi pagi. Aldo kembali bertanya kepada Sela, wanita itu menggelengkan kepalanya. Pesawat Onadi dan Satria mengalami kecelakaan, dan titik lokasi peristiwa itu belum kami ketahui,
karena yang datang ke sana papa, dan aku belum bertemu dengan papa. Berikan tanda tanganmu di sini. Titah Dokter Sela kepada Aldo. Pria itu melirik sang istri, dia tahu, keputusan itu yang paling berat, jika sesuatu terjadi kepada Azizah, Aldo lah yang bertanggung jawab. Mas, Putri terlihat begitu khawatir. Semua akan baik-baik saja sayang. Aldo meyakinkan sang istri. Tep, tep, tep. Terdengar suara langkah kaki Bara dan Kejora yang baru tiba di rumah sakit. Bagaimana kondisi Azizah? Tanya Bara. Sangat memprihatinkan, kami butuh tanda tangan segera, namun terlihat Aldo yang ragu-ragu. Dokter Sela berbicara dengan calon menantunya. Biar aku saja. Timpal Andara yang baru saja tiba. Papa. Bara menoleh, melihat Mela dan Andara yang baru tiba dengan wajah lesu mereka. Setelah bertanda tangan di kertas yang diberikan Sela, Andara pun segera pergi ke tempat di mana Mela sedang berbicara dengan dokter lain. Sela telah kembali lagi ke ruangan operasi, sementara mereka menunggu dengan panik di depan ruangan tersebut.